Pertaruhan harga diri dan gengsi demi memperebutkan sebuah kebanggaan di sini. Pertarungan skill dan strategi di lintasan membuat persaingan kian memanas. Motivasi dan dukungan yang kuat membuat mereka menjadi yang terbaik. Tak pandang siapapun mereka, karena di trial game, nyali aja gak cukup. Tinggi dalam menaklukkan handicap, settingan mesin yang sempurna, dan atmosfer kompetisi yang sangat kuat telah diperlihatkan para pembalap selama Road to Champ 1 dan 2. Masing-masing pembalap mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjadi yang terbaik di lintasan agar dapat berkompetisi di babak selanjutnya. Di Road to Champ seri pertama, Kota Jember, Madiun, dan Jombang terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara ajang balap MX bergengsi di tanah air. Adu urat saraf dan perang strategi di antara pembalap mampu menghipnotis para penonton yang sangat antusias menyaksikan aksi para pembalap andalan mereka di lintasan. Sirkuit Porka Purwokerto, Yonzipur 3 Bandung, dan Jatiwangi Majalengka adalah 3 sirkuit yang menjadi lokasi para pembalap beradu nyali di Road to Champ seri kedua. Menjadi ajang memperbanyak perolehan poin dan menjaga posisi aman para pembalap untuk dapat masuk ke babak selanjutnya. Balapan bergengsi yang memerlukan nyali dan skill kini telah melewati babak Road to Champ yang terbagi menjadi 2 seri. Seperti apa aksi-aksi dari para pembalap dalam menaklukkan handicap dan rintangan yang ada? Hanya di Trial Game, nyali aja gak cukup. Berbeda dengan kejuaraan MX lainnya, hanya di Trial Game, para pembalap dipertemukan dengan berbagai lintasan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, serta kondisi lintasan yang sangat menantang. Setelah 10 tahun penyelenggaraan berlangsung, kompetisi Trial Game sangat menarik untuk diikuti, karena Trial Game merupakan sebuah olahraga bergengsi di tanah air yang memadukan balapan dengan entertainment. Ketegangan yang dihadirkan oleh para pembalap sangat melakukan aksi-aksi di lintasan, membuat para penonton berdecak kagum dan histeris. Ya, di sebelah saya sudah ada penanggung jawab dari Trial Game. Selamat malam, Bapak. Malam. Ya, Bapak bisa dijelaskan dari Trial Game ini sendiri terbagi dari berapa seri? Trial Game tahun ini akan diadakan 3 seri sebanyak 9 kota.
Oke, bisa dijelaskan secara detail nggak dari ketiga seri tersebut? Jadi untuk seri 1 sampai dengan 3 itu akan ada Road to Champ pertama, lalu di seri 4 dan 6 akan ada Road to Champ kedua, lalu di seri terakhir dari seri 7 sampai 9 akan ada yang namanya Champ to Champ. Nah, untuk babak Champ to Champ sendiri itu bisa dijelaskan seperti apa? Jadi babak Champ to Champ itu adalah pembalap yang mendapatkan poin tertinggi di seri 1 dan seri kedua akan kita adu lagi di babak namanya Champ to Champ, di mana skor mereka akan diulang lagi dari 0 untuk mendapatkan hadiah juara umum nanti. Oke, nah untuk juara umumnya sendiri akan mendapatkan hadiah apa nih? Untuk juara umum nanti akan kita berikan hadiah mobil, dan untuk juara kedua dan ketiga akan ada hadiah puluhan juta rupiah. Wow, hadiahnya sangat menarik sekali. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Ambisi para pembalap dalam mengumpulkan poin terbanyak di klasemen selama Road to Champ 1 dan 2 menciptakan iklim kompetisi yang sangat ketat. Tak jarang, jika kedua pembalap akan sering berhadapan dalam usahanya memperebutkan torehan waktu tercepat. Denny Orlando dan Aris Setio adalah dua nama pembalap berskill tinggi yang selalu diperhitungkan oleh setiap lawan-lawannya. Sepanjang gelaran Trial Game 2014 ini berlangsung, seringkali mempertemukan kedua pembalap ini untuk beradu cepat di lintasan. Untuk persaingan di periode 1 ya, saya dengan Aris itu memang sangat sengit sekali ya. Itu mengulang peristiwa di tahun 2012 ya. Di sana Aristio menjadi pesaing utama saya dan sempat mengungguli saya, walaupun ada akhirnya saya bisa mengalahkan Aristio di juara umum. Aris mempunyai ambisi yang sangat besar karena dia juga udah lama nggak juara umum. Aristio memang pembalap muda berbakat dan punya ambisi yang sangat besar. Akan tetapi dia tidak konsisten dengan balapnya, jadi kadang bagus, kadang jelek. Ya, itu menjadi suatu kendala sendiri ataupun kelemahan dari Aristio. Dalam persaingannya menjadi pemilik tahta puncak klasemen, mengharuskan mereka memutar otak untuk mencari strategi apa yang paling jitu dalam menghadapi lawannya di lintasan. Memahami karakter permainan dari lawan dan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki adalah beberapa metode dari banyak strategi yang mereka terapkan. Membutuhkan skill, fokus, dan strategi yang tepat, serta kombinasi seorang mekanik dengan pembalap dalam meramu setting motor yang tepat untuk bertahan di kompetisi yang penuh nyali ini. Karena jika salah, pembalap bisa tergelincir, gagal engine, dan terjatuh yang bisa mengakibatkan cedera. Banyaknya persaingan yang hadir di Trial Game Road to Champ Seri 1 dan 2 ini tak terlepas dari beragamnya para pembalap yang bertanding di dalam lintasan. Mereka menunjukkan aksi-aksinya di sini di Trial Game Nyali Aja Gak Cukup. Keberanian dalam kecepatan tinggi, kehebatan saat di tikungan tajam, jumping tinggi yang menegangkan, serta aksi saling menyalip adalah beberapa hal yang selalu diperlihatkan para pembalap sepanjang Road to Champ 1 dan 2. Aksi-aksi yang diperlihatkan para pembalap di lintasan seakan menghipnotis para penonton untuk mengagumi kehebatan dari para pembalap Trial Game. Namun terlepas dari aksi-aksi para pembalap mengagumkan tersebut, satu hal pasti yang menjadi tujuan dari semua pembalap yang berlaga
yaitu untuk menorehkan catatan waktu tercepat di setiap race dan menjadi juara umum di Trial Game 2014. Keseruan yang hadir di Trial Game Road to Champ Series 1 dan 2 ini tak hanya hadir dari para pembalap yang mempunyai jam terbang yang mumpuni. Banyak pembalap-pembalap muda yang bertalenta yang menorehkan hasil positif di kejuaraan ini. Cuaca yang ekstrim, kondisi lintasan yang sulit, dan handicap yang berbahaya adalah hal-hal yang harus dihadapi pembalap di setiap race. Kesemuanya itu membutuhkan stamina dan kondisi fisik yang prima dari seorang pembalap. Bertambahnya usia membuat seseorang mulai kehilangan stamina dan konsentrasinya. Namun hal ini tidak berlaku bagi para pembalap senior di Trial Game. Mereka mampu menunjukkan performa yang baik di setiap race-nya. Pengalaman mengikuti berbagai kejuaraan MX menjadi guru terbaik mereka. Mencari strategi untuk memenangkan race. Wahyu Gareng Wijayanto, pembalap berpengalaman kelahiran kota Solo ini, adalah salah satu sosok pembalap senior yang tak kenal kata menyerah. Kemampuannya menaklukkan berbagai handicap yang ada di lintasan sangat diperhitungkan oleh setiap pesaingnya. Performa Wahyu Gareng di sepanjang Trial Game 2014 ini cukup memuaskan. Ia sukses menduduki urutan kedua klasemen Road to Champ seri pertama dan urutan ketiga di klasemen Road to Champ seri kedua. The Man of Steel Danny Orlando adalah pembalap senior yang memiliki segudang prestasi. Skillnya dalam menaklukkan tikungan tajam menjadi teror magis setiap lawan-lawannya. Setelah kehilangan gelar juara umum di tahun 2013 yang direbut oleh Ivan Harinugraha di tahun 2014 ini, Danny Orlando kembali menunjukkan taringnya. Ia mampu menduduki peringkat 1 klasemen di Road to Champ seri 1 dan seri kedua. Salah satu pembalap senior yang terkenal dengan julukan Papa Rock and Roll ini telah malang melintang di dunia balap motor MX sejak tahun 1992. Pada Trial Game 2014 Road to Champ seri pertama, ia berhasil menduduki posisi kelima. Kunci permainan yang stabil dari setiap penampilannya adalah bermain tenang dan menjaga ritme kecepatan. Gesit, berani, berstamina, dan memiliki ambisi yang besar untuk menjadi seorang juara adalah kata-kata yang paling pantas untuk mewakili para pembalap muda yang bersaing di kompetisi bergengsi ini. Berbekal kerja keras, tekun dalam latihan, dan mengaplikasikan kritik serta saran dari para seniornya menjadi kunci para pembalap muda untuk bersaing pada Road to Champ seri 1 dan 2. Sosok senior di Trial Game ini Danny Orlando ya. Dia juga lebih memotivasi saya karena dia juga udah umur tapi tetap masih juara di Trial Game ini. Om Danny dia masih bagus, cuman karena udah tua jadi fisiknya kurang ya. Walaupun Om Danny itu udah tua tapi dia masih mempunyai teknik yang tinggi, skill yang tinggi, jadi beloknya juga masih bagus. Terus ya pokoknya pengalamannya dia banyak. Untuk Road to Champ 2 ini ya mungkin persaingin pembalapnya juga sangat ketat sekali ya. Karena ya dua seri ini kan juga di Jawa Barat, terus banyak juga pembalap-pembalap baru yang masuk di Trial Game ini. Dan juga banyak-banyak pembalap mudanya juga. Yang menjadi saingan terberat saya ada guru saya sendiri, Danny Orlando, terus juga ada Ivan Hari. Dan sebenarnya masih banyak lagi tapi mungkin
ada yang absen juga di seri ini. Seperti ada Aris Setio, terus juga yang lainnya masih banyak. Saya akan latihan lebih keras dan menyeting motor saya dengan baik. Untuk pembalap-pembalap senior saya ada Om Denny Orlando, Andi Suryanto, sama Wahyu Gareng. Mereka walaupun tua-tua, mereka sangat ngotot dan mempunyai skill-skill yang bagus. Dan saya tidak akan mau kalah dengan mereka. Di Road to Champ pertama satu itu persaingannya antara pembalap muda itu sangat ngotot sekali, nggak mau kalah sama pembalap-pembalap senior. Di sini Road to Champ 2 juga sama, di sini persaingannya sangat sengit sekali sebagai pembalap muda untuk mengalahkan pembalap-pembalap senior. Ya di sini kita mengambil hikmahnya dan kita termotivasi. Kita sebagai pembalap muda tidak akan pernah mengalah. Persaingan panas yang tercipta di antara para pembalap muda di lintasan sangatlah terasa. Mereka tampil ngotot dengan mengerahkan seluruh skill dan kekuatan yang dimiliki untuk membuktikan siapa yang terbaik di lintasan. Sebuah kedisiplinan berbuah manis yang diraih pembalap senior Denny Orlando. Mental seperti baja, pantang menyerah, garang di lintasan. Akhirnya sukses menorehkan tinta emasnya sebagai jawara Road to Champ 1 dan jawara Road to Champ 2 usai melakoni perlawanan sengit di tiap seri. Beradu skill dengan pembalap muda potensial dan semangat membara tak bikin nyali Denny Orlando ciut sepanjang race. Justru pemilik julukan Man of Steel ini memantik semangatnya untuk mengokohkan namanya sebagai sang juara di 2 periode. Keberhasilannya ini patut diteladani oleh pembalap-pembalap muda tanah air. Kunci sukses saya bisa menguasai round 1 dan round 2 itu berusaha untuk tampil sebaik mungkin. Selain saya menjaga stamina dan latihan motor yang banyak, dan alhamdulillah saya bisa menguasai juara umum di round 1 dan round 2. Untuk strategi saya khususnya di motor, saya berusaha menyeting motor saya sesuai karakter saya di setiap seri, karena setiap seri sirkuitnya selalu berbeda-beda dan mungkin saya juga lebih banyak pengalaman daripada pembalap-pembalap muda yang lainnya. Pesaing terberat saya di round 1 ada Aris Setio karena dia sempat juara umum 2 kali. Akan tetapi untuk total poinnya dia tetap kalah dengan saya. Untuk round 2 ini banyak sekali pesaing berat saya, ada M. Arjun, ada Ivan Hari, ya, mereka merupakan pembalap muda yang sangat berbakat dan berpotensi untuk bisa mengalahkan saya. Selamat buat Denny Orlando. Kita nantikan kiprahnya di seri Champ to Champ nanti, yakni seri balapan di 3 kota terakhir yang menjadi penentu siapa yang pantas mendapatkan gelar juara bergengsi sesungguhnya di Trial Game 2014 ini. Rangkuman keseruan dan persaingan yang ada di Road to Champ seri 1 dan 2 ini telah kita saksikan bersama. Sekarang saatnya kita menyaksikan aksi para pembalap menaklukkan tantangan yang bertajuk Trial Game Challenge. Trial Game Challenge kali ini, Wahyu Gareng dan Toto Didot akan ditantang untuk menyelesaikan balapan dengan menggunakan 3 jenis motor. Di awal balapan, pembalap harus menggunakan motor mini moto saat di garis start. Sampai di tikungan sebelum double stepping, pembalap harus mengganti motornya dengan motor campuran open.
Dan di tikungan akhir lap pertama, pembalap harus menggunakan motor free for all sampai mengakhiri balapan lap kedua. Pembalap yang tercepat mencapai finish, dialah pemenangnya. Trial Game Challenge kali ini dimenangkan oleh Wahyu Gareng Wijayanto. Dan seperti biasa, sebagai hukuman bagi tim yang kalah, kru Toto Didot harus berjalan sepanjang 10 meter sambil menduduki ember yang telah disediakan. Beragam aksi menegangkan, menarik, dan unik yang terjadi dalam Road to Champ Seri 1 dan 2 telah kami rangkum dalam Top 5. Keberanian dalam menaklukkan handicap, skill menguasai motor, dan persaingan yang tersaji di babak Road to Champ Seri 1 dan 2 akan kembali hadir di babak Champ to Champ yang tentunya tak kalah menarik. Tetap saksikan terus Trial Game minggu depan karena akan ada pembahasan lebih dalam mengenai skill dan performance dari para pembalap. Untuk kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Trial Game, langsung aja mengakses www.trialgame.id. Saya Alicia Vita, saksikan terus Trial Game, nyali aja, gak cukup.